Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas C. Jadi kami kelompok E akan mempresentasikan sistem documentation teknik. Jadi sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mas Tioningrum, NPM akhir 102. Perkenalkan, saya Farimuli Atmaja, NPM Akhir 89. Perkenalkan, nama saya Saadati Garoini, NPM akhir 100. Perkenalkan, nama saya Mujara Ramacahyani dengan NPM 104. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardiansyah dengan NPM akhir 026. Ya, jadi di sini ada bisnis proses diagram. Jadi di situ ada yang pertama saat karyawan direkrut, mereka akan mengisi formulir karyawan baru. Saat terjadi perubahan data pada status pengajian karyawan seperti kenaikan gaji atau perubahan jumlah pengecualian Departemen Sumber Daya Manusia yang akan mengisi formulir perubahan karyawan. Selanjutnya di bagian dari daftar gaji dari departemen menerima kartu waktu, kemudian siapkan karyawan gaji, daftar gaji, ringkasan daftar gaji dari si karyawan, kemudian siapkan penggajian daftar dan laporan pajak, kemudian akan diperbarui karyawan atau file penggajian. Kemudian akun yang dapat dibayar adalah kita menyiapkan pemeriksaan pajak, total cek gaji, dan voucher pencarian. Setiap periode pembayaran, petugas penggajian menggunakan data dalam berkas karyawan atau penggajian untuk menyiapkan laporan ringkasan penggajian bagi Susan sehingga ia mengendalikan dan memantau biaya tenaga kerja. Kemudian laporan ini diteruskan kepada Susan dengan salinan asli cek gaji karyawan. Setiap bulan, petugas penggajian menggunakan data dalam berkas karyawan atau penggajian untuk menyiapkan laporan pajak dua bagian, dokumentasi untuk diserahkan kepada petugas pembayaran utang, dan duplikatnya ditambahkan ke catatan pajak dalam berkas penggajian. Kemudian, petugas pembayaran utang menggunakan laporan pajak untuk menyiapkan cek dua bagian untuk pajak dan voucher pengeluaran kas dua bagian. Selanjutnya, laporan pajak dan salinan asli setiap dokumen diteruskan ke Susan. Kemudian duplikatnya disimpan berdasarkan tanggal dalam berkas pembayaran utang. Selanjutnya, setiap bulan, petugas bagian pembayaran menggunakan daftar gaji untuk menyiapkan cek dua bagian untuk jumlah total gaji karyawan dan voucher pengeluaran dua bagian. Kemudian salinan asli setiap dokumen diteruskan ke Susan dan daftar gaji dan duplikatnya disimpan berdasarkan tanggal dalam berkas pembayaran. Selanjutnya, Susan akan meninjau setiap paket informasi yang diterimanya dan menyetujui dan menandatangani cek. Kemudian ia meneruskan voucher pencarian uang tunai ke Aston, laporan pajak dan pembayaran ke badan pemerintah yang sesuai. Kemudian cek gaji ke bank dan cek ke karyawan-karyawan. Selanjutnya, ia menyimpan laporan gaji secara kronologis. Next. Next.
Selanjutnya ada bagan alir. Nah, di sini bagan alir menggunakan serangkaian simbol perangkat simbol standar untuk menggambarkan secara bergambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan aliran data melalui suatu sistem. Jadi simbol bagan alir itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada simbol input atau output. Yang pertama, gambar pertama itu ada dokumen. Nah, dokumen. Kemudian yang kedua ada beberapa salinan dari satu dokumen kertas. Selanjutnya ada keluaran elektronik. Ini digunakan untuk informasi yang ditampilkan oleh keluaran elektronik perangkat seperti terminal, monitor, atau layar. Selanjutnya itu yang keempat ada entry data elektronik. Nah, itu perangkat entry data elektronik ini seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon. Selanjutnya yang terakhir ada perangkat input dan output elektronik. Nah, simbol ini digunakan bersama untuk menunjukkan perangkat yang digunakan untuk keduanya. Selanjutnya ada simbol yang kedua, itu simbol pemrosesan. Yang pertama ada pemrosesan komputer yang berfungsi untuk menghasilkan perubahan data atau informasi. Selanjutnya yang kedua itu ada operasi manual yang digunakan untuk operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Selanjutnya ada simbol ketiga, simbol penyimpanan. Yang pertama ada basis data, di mana data disimpan secara elektronik dalam database. Selanjutnya yang kedua ada pita magnetik. Nah, pita adalah media penyimpanan cadangan yang populer. Selanjutnya ada kertas berkas dokumen. Nah, berkas dokumen kertas menunjukkan huruf N yaitu secara numerik. Sedangkan kalau A berdasarkan abjad dan kalau D berdasarkan tanggal. Selanjutnya ada yang terakhir jurnal atau buku besar yang berbasis kertas. Selanjutnya ada simbol aliran dan simbol lain-lain. Yang pertama ada dokumen atau aliran pemrosesan, di mana arah pemrosesan atau aliran dokumen, aliran normal ke bawah dan ke kanan. Selanjutnya ada komunikasi link, transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lain melalui jalur komunikasi. Selanjutnya ada konektor pada halaman yang menghubungkan aliran pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis yang bersilangan di halaman. Selanjutnya ada di luar halaman konektor, yaitu entry dari atau keluar ke atau halaman lain. Selanjutnya ada terminal, dari awal, akhir, atau titik interupsi dalam suatu proses. Juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Selanjutnya ada keputusan, sebuah langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya terakhir ada anotasi yang digunakan untuk penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Next. Oke, kita lanjut ke type of flowchart. Ini pertama kita bahas itu payroll-nya dulu. Jadi di dalam payroll-nya ini ada dua bagian, melalui human resource atau HRD dan departemen. Kita bahas yang human resource-nya dulu, atau yang HRD-nya dulu. Nah, jadi yang pertama itu HRD itu memantau karyawannya. Jika ada karyawan baru, datanya itu diperbarui oleh HRD dan laporan pajaknya juga dikumpulkan oleh HRD. Kemudian dicatat atau terekam dalam suatu sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut dan menjadi laporan pembayaran gaji dan laporan pembayaran pajak karyawan. Kemudian melalui departemen itu, departemen mencatat jam kerja karyawan melalui time chart. Kemudian setelah dicatat, data-datanya itu tersebut dikumpulkan dan menjadi laporan pembayaran gaji dan laporan pembayaran pajak karyawan. Kemudian itu dicatat di dalam akun payable di dalam suatu perusahaan. Boleh di next. Kemudian laporan pembayaran gaji dan laporan pembayaran pajak tersebut yang dilakukan di
di slide sebelumnya itu harus dibayarkan oleh perusahaan melalui manajemen. Nah, manajemen ini harus membayarkan gaji karyawannya itu sesuai dengan time card yang tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Boleh di next lagi. Nah, setelah itu laporan pembayaran gaji dan laporan pembayaran pajak tersebut itu diserahkan kepada pemerintah laporan pembayaran pajaknya, dan kalau pembayaran gaji karyawan tersebut itu bisa melalui transfer ke rekening karyawannya masing-masing atau melalui kas secara tunai. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu program flowchart. Nah, di mana diagram alih program menggambarkan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam menjelaskan program. Nah, hubungan antara diagram alir, sistem, dan program ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, yang pertama yaitu input atau entry data elektronik pada sistem flowchart. Kemudian data diproses dan diedit untuk pengambilan keputusan. Apabila hasil keputusan tidak, maka data akan diedit kembali. Dan apabila keputusan iya, maka perubahan data atau informasi akan dilakukan oleh komputer. Nah, setelah itu data yang ada di database akan diupdate dan kemudian disimpan untuk menghasilkan dokumen atau laporan pada saat output. Maaf. Jadi, diagram alih program menggambarkan logika spesifik yang digunakan untuk menjalankan proses yang ditunjukkan pada diagram alir sistem. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi yang selanjutnya yaitu ada data flow diagrams atau DFD, yaitu menggambarkan aliran dalam suatu organisasi secara grafis. Nah, diagram ini menggunakan 4 simbol yang ditunjukkan pada gambar ini. Yang pertama ada simbol persegi, yaitu sumber dan tujuan data. Nah, orang dan organisasi yang mengirim data dan menerima data dari sistem direpresentasikan dengan kotak persegi. Nah, tujuan data juga disebut sebagai tempat penyimpanan data. Lalu yang kedua yaitu ada aliran data. Nah, aliran data yang masuk atau keluar dari suatu proses digambarkan dengan garis lengkung atau lurus dengan panah. Lalu yang ketiga yaitu ada proses transformasi, yaitu proses yang mengubah data dari input menjadi output direpresentasikan dengan lingkaran. Dan lingkaran ini sering disebut sebagai gelembung. Lalu yang keempat ada penyimpanan data. Nah, penyimpanan data ini diwakili oleh dua garis horizontal. Lalu yang terakhir yaitu ada pengendalian internal. Ya, pengendalian internal ini yaitu sejumlah yang dijelaskan dalam tabel terlampir. Next. Nah, misalnya pada gambar 38 ini menunjukkan bahwa input untuk proses C yaitu adalah aliran data B yang berasal dari sumber data A. Nah, output dari proses C adalah aliran data D dan E. Nah, sedangkan aliran data E dikirim ke tujuan data J. Nah, proses F ini menggunakan aliran data D dan G sebagai input dan menghasilkan aliran data I dan G sebagai output. Nah, aliran data G ini berasal dari dan kembali ke penyimpanan data H. Lalu aliran data ini dikirim ke tujuan data K. Lalu ada gambar 39 memberikan judul spesifik untuk setiap proses yang digambarkan pada gambar 38. Nah, gambar 38 dan 39 ini akan digunakan untuk memeriksa 4 elemen dasar DFD secara lebih rinci. Nah, DFD ini
telah disesuaikan sehingga menunjukkan konten internal menggunakan simbol segitiga atau simbol pengendali internal yang sudah saya tunjukkan di gambar sebelumnya. Dan konten internal ini diberi nomor dan tabel yang menyertainya menjelaskan konten internal tersebut. Nah, pengguna yang tidak ingin menunjukkan konten internal cukup mengabaikan simbol segitiga. Lalu sumber data dan tujuan data yaitu entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Nah, suatu entitas dapat menjadi sumber dan tujuan. Nah, keduanya direpresentasikan dengan kotak. Nah, seperti yang diilustrasikan oleh item A, yaitu nasabah, J, bank, dan K, manajer kredit pada gambar 39. Lalu ada aliran data, yaitu pergerakan data antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Nah, data yang melewati penyimpanan data dan sumber atau tujuan melalui proses transformasi data, alur data diberi label untuk menunjukkan data apa yang mengalir. Nah, salah satunya pengecualian yaitu alur data antara proses dan penyimpanan data seperti alur data G pada gambar 39. Karena alur data biasanya jelas. Nah, dalam alur data G ini, data dari berkas piutang diambil, diperbarui, dan disimpan kembali dalam berkas. Alur data lain pada gambar 39 ini adalah B, yaitu pembayaran pelanggan, dan lalu D, data pengiriman uang, E, deposito, dan I adalah data piutang. Lalu, jika dua atau lebih aliran data bergerak bersama, satu baris digunakan, misalnya aliran B, pembayaran pelanggan, terdiri dari data pembayaran dan pengiriman uang, proses 1.0, yaitu posisi pembayaran, membaginya dengan mengirimkan ke arah yang berbeda. Nah, data pengiriman uang D digunakan untuk memperbarui catatan piutang usaha, dan pembayaran E disetorkan ke bank. Nah, jika aliran data terpisah, dua baris digunakan, misalnya pada gambar 3.10 ini menunjukkan dua baris karena pertanyaan pelanggan L tidak selalu menyertai pembayaran B. Nah, jika direpresentasikan oleh aliran data yang sama, elemen yang terpisah dan tujuan yang berbeda menjadi tidak jelas dan diarti lebih sulit untuk ditafsirkan. Nah, lalu ada proses penggambaran transformasi data yang pada gambar 3.9 ini menunjukkan bahwa proses pembayaran C membagi pembayaran pelanggan menjadi data pengiriman uang dan cek yang disetorkan ke bank. Nah, proses pembaruan piutang F menggunakan data pengiriman uang D dan piutang usaha yaitu H untuk memperbarui catatan piutang dan mengirim data piutang ke manajer kredit. Lalu ada penyimpanan data. DFD ini tidak menunjukkan media penyimpanan fisik seperti server ataupun kertas yang digunakan untuk menyimpan data. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.9 ini, penyimpanan data atau H direpresentasikan oleh garis horizontal dengan nama berkas ditulis di dalam garis tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu subdividing dari FD atau pembagian DFD. DFD di sini dibagi menjadi 3 level. Yang paling terendah yaitu level 1, lalu level 0, dan level tertinggi atau konteks. Untuk level pertama, di sini memberikan lebih detail proses data untuk menunjukkan level yang lebih besar. Nah, karakteristiknya setiap proses diberi level 2.1, 2.2, dan seterusnya. Lanjut DFD level 0 menunjukkan semua langkah-langkah aktivitas utama dari suatu sistem. Karakteristiknya setiap proses diberi label 1.0, 2.0, dan seterusnya. Dan DFD level paling tertinggi yaitu konteks menunjukkan input dan output pada sistem. Karakteristiknya hanya terdapat satu simbol proses dan tidak ada penyimpanan data. Next. Nah, di sini dapat contoh gambar
dari pembagian DFD pada gambar kiri atas, gambar 3.11, merupakan diagram konteks atau diagram level tertinggi yang menunjukkan bagaimana sistem pemrosesan penggajian atau payroll processing system menerima dan mengeluarkan data dari berbagai entitas eksternal. Yang pertama, ini dimulai dari departemen yang mengirimkan time cards atau catatan waktu kerja karyawan ke sistem pemrosesan penggajian sebagai input untuk menghitung gaji. Yang kedua, Human Resource atau bagian sumber daya manusia mengirimkan formulir karyawan baru ke sistem penggajian untuk menambahkan data karyawan baru dan juga mengirimkan formulir perubahan karyawan jika ada informasi karyawan yang perlu diperbarui. Yang ketiga, yaitu sistem penggajian mengirimkan laporan pajak dan pembayaran pajak yang dipotong dari gaji karyawan ke lembaga pemerintah terkait. Yang keempat, sistem penggajian menghasilkan cek atau slip gaji yang akan diterima oleh karyawan sebagai pembayaran. Alur yang kelima, sistem penggajian mengirimkan data cek penggajian ke bank untuk diproses dan dicairkan. Untuk alur yang keenam, laporan penggajian yang berisi informasi mengenai penggajian karyawan akan diserahkan ke manajemen untuk ditinjau dan dicatat. Nah, diagram ini menggambarkan interaksi utama antara sistem pemrosesan penggajian dengan berbagai entitas eksternal, baik untuk mendapatkan data maupun memberikan output seperti cek gaji dan laporan pajak. Untuk gambar kanan, gambar 3.12, gambar ini menunjukkan diagram DFD level 0, yaitu untuk proses penggajian yang memecah sistem penggajian menjadi beberapa proses yang lebih spesifik. Yang pertama, Human Resource atau bagian sumber daya manusia mengirimkan formulir karyawan baru atau perubahan karyawan untuk diperbarui dalam file penggajian atau karyawan oleh proses 1.0. Yang kedua, departemen mengirimkan kartu waktu kerja atau time card ke proses 2.0 untuk menghitung pembayaran gaji karyawan berdasarkan jam kerja. Dan alur yang ketiga, file karyawan yang diperbarui akan digunakan oleh proses 2.0 untuk membayar karyawan berdasarkan data yang ada. Alur yang keempat, setelah pembayaran dihitung, proses 2.0 menghasilkan cek gaji yang diserahkan kepada karyawan. Yang kelima, proses 2.0 juga mengirimkan cek penggajian ke bank untuk disalurkan ke akun karyawan. Alur yang keenam, proses pembayaran gaji menghasilkan voucher disbursement tunai yang dikirim ke proses 5.0 untuk memperbarui buku besar. Alur yang ketujuh, laporan penggajian yang dihasilkan dikirim ke proses 3.0 untuk disiapkan menjadi laporan bagi manajemen. Alur yang ke-8, laporan penggajian yang sudah disiapkan dikirim ke manajemen untuk dianalisis atau digunakan lebih lanjut. Dan alur yang ke-9, proses 4.0, membayar pajak berdasarkan penggajian yang dikirimkan ke lembaga pemerintah. Alur yang ke-10, proses pajak penggajian menghasilkan voucher disbursement pajak yang kemudian digunakan untuk memperbarui buku besar di proses 5.0. Dan alur yang ke-11, data keuangan terkait penggajian diperbarui di buku besar setelah proses 5.0 selesai. Nah, secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan alur data yang lebih mendetail dari input hingga output dalam sistem penggajian. Lalu untuk gambar 3.13, di sini diagram tersebut adalah DFD level 1 untuk proses 2.0 dalam sistem penggajian yang memberikan rincian lebih lanjut dari proses pay employees. Yang pertama, kartu waktu atau time card dari departemen dikirimkan ke proses 2.1 untuk memproses penggajian. Informasi ini digunakan untuk menghitung gaji berdasarkan jam kerja karyawan. Yang kedua, setelah proses penggajian dilakukan, file karyawan atau penggajian diperbarui dengan informasi terbaru mengenai pembayaran gaji. Alur yang ketiga, proses penggajian juga mempertimbangkan tabel pajak yang berlaku atau tax rate table untuk menghitung potongan pajak yang sesuai dari gaji karyawan.
Yang keempat, setelah proses penggajian selesai, cek gaji atau employee check dikirimkan kepada para karyawan. Lalu yang keenam, register penggajian atau payroll register dikirimkan ke proses 2.2 untuk mempersiapkan pencairan dana. Yang keenam, setelah proses pencairan disiapkan, cek penggajian atau payroll check dikirimkan ke bank untuk diproses dan dicairkan. Dan proses yang ketujuh, proses pencairan dana juga menghasilkan voucher disbursement tunai atau payroll cash disbursement cash voucher yang dikirimkan kembali ke proses 2.1 sebagai catatan pembayaran yang telah dilakukan. Dan secara keseluruhannya, diagram ini menggambarkan bagaimana data dari kartu waktu dan tabel pajak digunakan untuk memproses gaji, kemudian mengirimkan cek gaji ke karyawan dan bank, serta memperbarui catatan file karyawan atau penggajian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.